Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Kita akan berbicara tentang cara kerja galvanometer, kumparan bergerak magnet permanen. Apa itu galvanometer? Adalah instrumen elektromekanis yang digunakan untuk mendeteksi dan menunjukkan arus listrik. Itu adalah elektromagnetic sensitive. Perangkat yang dapat mengukur arus rendah bahkan dari urutan beberapa mikroampere. Galvanometer bekerja sebagai aktuator dengan menghasilkan defleksi putar sebagai respon terhadap arus listrik yang mengalir melalui kumparan dalam medan magnet konstan. Sekarang, mari kita bicarakan tentang detail konstruksi permanen magnet moving coil galvanometer. Permanen magnet moving coil galvanometer terdiri dari dua magnet permanen cekung, di mana medan magnet diarahkan dari utara ke selatan, dan kumparan berbentuk persegi panjang yang memiliki banyak lilitan. Biasanya terbuat dari kawat tembaga berisolasi tipis atau halus yang dililitkan dari kedua ujung kumparan bebas berputar pada sumbu tetap. Seluruh susunan terdiri dari dua rambut perunggu fosfor seperti pegas. Yang pertama dihubungkan ke ujung bebas poros atas dari kumparan, dan pegas kedua dihubungkan ke ujung bebas poros bawah dari kumparan, dan keduanya pegas ini tetap dari ujung lainnya. Dengan bantuan skrup pengikat inti besi lunak silindris diposisikan secara simetris di dalam kumparan untuk meningkatkan kekuatan medan magnet dan membuat medan radial. Ada alasan yang sangat penting untuk menjaga medan magnet tetap radial yang akan kita bicarakan nanti dalam video ini. Selama kerja galvanometer juga ujungnya dipasang pada kumparan yang diputar untuk mengukur defleksi sudut pada kumparan, dan dua ujung kumparan dihubungkan ke dua terminal galvanometer. Prinsip magnet permanen kumparan bergerak galvanometer magnet permanen. Galvanometer kumparan bergerak bekerja berdasarkan prinsip bahwa kumparan bergerak bekerja berdasarkan prinsip bahwa kumparan pembawa arus yang ditempatkan dalam medan magnet mengalami torsi ketika arus dibiarkan mengalir. Ketika arus dibiarkan mengalir melalui kumparan koil dari A ke B di lengan kiri kumparan dan dari C ke D di lengan kanan kumparan. Seperti yang dapat kita lihat pada animasi bahwa di lengan AB arah arus ke atas dan lengan CD arah arus ke bawah. Sedangkan arah medan magnet dari utara ke selatan untuk lengan AB dan CD. Oleh karena itu, menurut aturan Fleming tangan kiri, dua pasang gaya atau torsi mulai bekerja pada kumparan yang akan membantu dalam berputar kumparan dan menyebabkan defleksi sudut penunjuk. Pada saat ini, pegas ikut berperan dan menciptakan torsi lawan untuk menahan setiap defleksi tambahan yang tidak perlu atau kerusakan penunjuk yang sangat sensitif, dan selalu memastikan berfungsinya galvanometer dengan skala kalibrasi yang sesuai disediakan untuk konversi defleksi sudut penunjuk dalam mikroampere. Sekarang, mari kita coba memahami mengapa medan magnet radial ini diperlukan di sini. Kami telah menggunakan magnet bentuk cekung untuk menghasilkan magnet radial. Tetapi, mengapa? Mari kita jelajahi sekarang. Persamaan torsi dalam hal ini adalah N IAB sin theta, di mana N mewakili jumlah belokan, I adalah arus, dan theta adalah sudut antara medan magnet B dan vektor area yang selalu normal untuk kumparan persegi panjang. Sangat jelas bahwa tanda theta untuk sudut 90 derajat selalu 1. Mari kita beralih ke tampilan atas dan mencoba menganalisisnya. Sekarang kita dapat melihat bahwa karena medan magnet radial untuk setiap posisi kumparan, medan magnet kumparan dan vektor area berada pada sudut kanan, atau theta sama dengan 90 derajat. Oleh karena itu, medan magnet radial memberi torsi konstan
terlepas dari putaran kumparan ini, membuat defleksi berbanding lurus dengan arus. Karena N, A, dan B sudah konstan, dan sekarang theta juga menjadi konstan, makanya sekarang ini I adalah satu-satunya variabel yang memudahkan kalibrasi alat untuk keperluan pengukuran. Tang ampere. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana simulasi tang ampere. Tang ampere adalah alat yang berbentuk seperti penjepit pakaian yang dapat mengukur arus listrik yang mengalir pada kabel dengan cara menjepit tang ampere melalui kabel. Multimeter pada biasanya harus dirangkai secara seri dengan rangkaian yang ingin diukur sehingga kabel harus dibuka terlebih dahulu. Sebaliknya, tang ampere mampu mengukur arus listrik pada kabel dengan cara mendeteksi medan magnet yang menghasilkan arus listrik. Singkatnya, tang ampere mampu mengukur rangkaian atau elektron lainnya dalam keadaan menyala. Tang ampere memiliki banyak jenis. Mereka dapat dikelompokkan berdasarkan besaran yang ingin diukur, arus bolak-balik, arus searah, kebocoran arus masuk, tegangan, atau parameter lainnya seperti hubungan rangkaian, hambatan, dioda, kapasitansi, dan suhu. Tang ampere membuat pengukuran menjadi lebih aman karena kita hanya perlu menjepitnya di sekeliling kabel, tidak perlu memotong kabel terlebih dahulu. Tapi bagaimana cara tang ampere melakukan ini? Tang ampere mengukur menggunakan sebuah arus medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang mengalir pada kabel. Arus yang mengalir menghasilkan medan magnet berbentuk lingkaran seperti pada ilustrasi. Besar medan magnet dipengaruhi oleh besarnya arus yang mengalir. Prinsip ini mengikuti arah medan magnet atau yang dikenal sebagai kaidah baut tangan kanan ampere. Tang ampere tersusun oleh komponen pendeteksi yaitu kumparan dan elemen Hall. Tang ampere mengukur arus listrik dengan menangkap medan magnet menggunakan kumparan dan elemen Hall dalam sensor. Oleh karena itu, tang ampere mampu mengukur arus listrik dengan aman dengan menggunakan medan magnet. Sekian dari kami.